Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita kembali lagi, yaitu pada mata kuliah Islam dan Budaya Banjar pada pertemuan ke-6 yang diampu oleh Ibu Khairiatul Muna MPD dan Bapak Ikhwan Khairus Sadikin MPD. Nah, kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Siti Khadijah, dan teman saya Ardiansyah, mahasiswa Tadris Kimia UIN Antasari Banjarmasin, di mana pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai minmap yang telah kami buat, yaitu mengenai 3 pembahasan. Yang pertama, upacara adat pernikahan Banjar, yang kedua, mandi 7 bulanan, dan yang ketiga, Ba'ayun Mulut. Ya, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu upacara adat pernikahan Banjar. Suku Banjar di Kalimantan Selatan, sebagaimana suku lainnya, juga memiliki adat dan kebudayaan yang khas dalam hal pernikahan atau perkawinan. Nah, berikut ada beberapa tradisi adat pernikahan atau perkawinan masyarakat suku Banjar. Yang pertama, ada tradisi adat basasuluh atau menyelidiki, yaitu proses awal menuju jenjang pernikahan. Basasuluh atau menyelidiki biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki untuk mengetahui seluk-beluk gadis yang akan dipinangnya. Istilah basasuluh sendiri diambil dari kata suluh atau obor yang diartikan sebagai langkah awal atau penjajakan terhadap calon mempelai wanita dan keluarganya, yaitu masalah kejelasan silsilah, keturunan, kejelasan tentang si diri wanita, apakah dia berada dalam pinangan orang lain, atau hal-hal penting lainnya. Nah, basasuluh bisa disebut sebagai pralamaran atau silaturahmi keluarga calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita yang akan dilamar. Yang kedua, bata takunan. Beda tipis dengan basasuluh. Jadi tradisi bata takunan biasanya dilakukan juga oleh pihak pria atau perwakilannya yang datang langsung ke pihak keluarga calon mempelai wanita dan bertanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai mempelai wanita seperti apakah si wanita ini sudah memiliki calon atau tidak, atau kesiapan si wanita untuk memasuki jenjang pernikahan atau berkeluarga. Kemudian selanjutnya ada tradisi adat badatang atau bapara, atau dalam bahasa Indonesianya meminang atau melamar. Nah, di mana pihak laki-laki dan keluarganya sepakat untuk datang ke rumah orang tua si gadis guna menyampaikan niat dan hajatnya untuk menjadikan si gadis sebagai calon istri kepada orang tuanya. Kemudian dipilihlah satu utusan dari pihak laki-laki yang berwibawa dan pandai mengatur kata-kata, sehingga pihak wanita yang dilamar senang dan terkesan. Selanjutnya tradisi keempat, yaitu tradisi adat bapapayuan atau bepatut jujuran atau penentuan mas kawin. Nah, pada proses ini yang dibicarakan adalah mengenai jumlah jujuran atau mas kawin dan pengiringnya atau patalian. Dibicarakan juga hari dan tanggal pernikahan yang umumnya ditetapkan oleh pihak wanita. Ada kalanya diterima atau ditolaknya lamaran akan diketahui dalam proses ini, seperti besarnya jujuran dan patalian yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki. Bapapayuan adalah tawar-menawar harga, baik itu mas kawin atau mahar maupun jujuran. Bila hal ini disepakati oleh kedua belah pihak, maka langsung dilanjutkan dengan menentukan hari resepsi pernikahan. Namun, jika belum ditentukan kesepakatan, maka dilakukan perundingan pada hari berikutnya untuk memastikan apakah lamaran itu diterima atau ditolak. Selanjutnya yaitu tradisi adat maatar jujuran atau patalian atau tunangan, yaitu acara maatar atau mengantar jujuran atau mas kawin, yang mana mas kawin ini biasanya berupa sejumlah uang tunai yang disepakati beserta seperangkat pakaian dan perhiasan sebagai tanda jadi atau pengikat pertunangan. Tanda pengikat ini biasanya dibawa oleh ibu-ibu yang telah berumur sambil menyampaikan pantun berbalas saat kedua rombongan bertemu. Patalian ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan dalam Islam seperti mahar, namun hanya simbolis dari pihak laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pihak keluarga wanita. Ada yang melaksanakannya sebelum hari akad nikah, ada juga sekaligus pada hari akad. Kemudian, cincin yang diberikan merupakan tanda bahwa si wanita telah diikat dan sebagai perjanjian untuk siap menjadi calon istri dari pria yang melamarnya dan tidak boleh menerima atau menjalani hubungan cinta lain atau tidak boleh diganggu oleh pria lain. Yang keenam adalah tradisi adat bapingit atau basimpan diri. Nah, beberapa hari menjelang pesta bersanding, kedua calon pengantin akan dipingit. Mereka tidak boleh keluar rumah, jadi waktu bepingit ini akan dipergunakan untuk merawat tubuhnya dengan berbagai macam ramuan tradisional, agar terlihat segar dan bercahaya saat bersanding di pelaminan.
Perempuan yang akan menikah akan dipingit atau dikurung di rumah dan tidak diperkenankan bertemu dengan mempelai laki-laki atau pemuda lainnya, sembari mempersiapkan diri bertamat Al-Quran, bakasai, batimung, bapacar, dan badudus. Selanjutnya yaitu tradisi batimung. Hal yang biasanya sangat mengganggu pada hari pernikahan adalah banyaknya keringat yang keluar. Hal ini tentunya sangat mengganggu, khususnya pengantin wanita. Keringat akan merusak bedak dan dapat membasahi pakaian pengantin. Untuk mencegah hal tersebut, maka ditempuhlah cara yang disebut sebagai batimung. Setelah batimung, badan calon pengantin akan terasa harum karena mendapat pengaruh dari uap jerangan ramuan batimung tadi. Yang ketujuh, usai bakasai, batimung, acara dilanjutkan dengan bepacar, yaitu acara memerahkan kuku dengan daun inai yang ditumbuk halus. Ada kalanya bepacar dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan warna yang diinginkan, maka dilakukan pada malam menjelang hari pelaksanaan resepsi perayaan pernikahan atau disebut sebagai malam bainai. Selanjutnya yaitu acara badudus atau bemandi-mandi. Nah, pada tahapan ini, mempelai perempuan atau bersama mempelai laki-laki jika sudah menikah, maka melakukan prosesi mandi di alam terbuka di atas satu balai yang terdiri dari 3 jenjang yang masing-masing sudutnya terpancang tombak yang diberi lelangit semacam atap berwarna kuning. Warna kuning merupakan warna dominan dalam upacara-upacara tradisional suku Banjar yang memiliki arti kebesaran dan keluhuran. Di dalam proses ini ada beberapa tanaman yang digunakan, antara lain tebu kuning dan daun beringin sebagai lambang pengayom, daun kambat sebagai penolak bahaya, dan daun linjuang sebagai penolak setan, dan pagar mayang yang mengelilingi mempelai. Kemudian tradisi batamat Quran. Batamat Quran adalah kegiatan mengkhatamkan Al-Quran secara bersama-sama. Dan terakhir yaitu hari perkawinan atau batatai, yaitu hari disandingkannya kedua mempelai dengan mengadakan semacam selamatan atau hajatan dihadiri oleh tetangga dan kerabat serta sanak saudara dan undangan lainnya. Mempelai pria biasanya akan diarak menuju kediaman mempelai perempuan diiringi dengan kesenian sinoman hadrah. Baik, kita memasuki penjelasan yang kedua yaitu mandi 7 bulanan atau bisa disebut sebagai bamandi-mandi. Nah, upacara mandi ini dilaksanakan pada umur kehamilan 7 bulan atau tidak lama sesudahnya. Upacara mandi 7 bulanan harus dilaksanakan pada waktu turun bulan, khususnya pada hari-hari dalam minggu ketiga bulan Arab. Apabila ada suatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan mandi, maka pelaksanaannya ditunda pada bulan berikutnya. Upacara ini juga dilaksanakan pada waktu turun matahari, yaitu pada sekitar jam 14 atau jam 2 siang, tidak pernah melebihi jam 4 siang. Kemudian, tempat penyelenggaraan upacara bemandi-mandi biasanya di pelatar belakang. Nah, selanjutnya pihak orang-orang yang terlibat, yang pertama adalah orang tua dari kedua belah pihak, baik itu ibu kandung atau ibu mertua. Kemudian saudara-saudara, kerabat-kerabat seperti julak, uma acil, dan begitu pula dengan pihak mertua. Kemudian ada juga bidan kampung dan tuan guru yang memimpin dan membacakan doa selamat setelah upacara berakhir. Selain pihak-pihak tersebut juga ada para undangan, yaitu wanita-wanita muda maupun tua, di mana wanita-wanita tua yang hadir biasanya mereka lah yang banyak tahu tentang upacara ini atau karena diperlukan untuk membantu bidan dalam melaksanakan upacara bamandi-mandi. Selanjutnya, persiapan dan perlengkapan upacara. Nah, pada upacara mandi hamil itu mengharuskan adanya tersedia WD-40 yang terdiri dari apam putih dan merah, cucur putih dan merah, kawari, samban, tumpi angin sejenis rempeyek di Jawa, kemudian cincin, parut ayam, parut lilit 3 warna, sarang samut 3 warna, cengkaruk, ketupat 4 jenis, nasi ketan putih dengan inti di atasnya, wajik, kekoleh, putih dan merah, tapai, lemang, dodol, madu, kasirat sejenis dodol tapi masih muda, gagati 4 jenis, dan sesisir pisang mahuli. Kue apam dan cucur masing-masing berwarna merah dan putih adalah kue-kue yang biasa dipergunakan sebagai syarat upacara batumbang yang dilaksanakan setelah upacara mandi selesai. Kue samban dan kawari merupakan lambang jenis bayi yang akan lahir. Samban melambangkan jenis kelamin perempuan dan kawari melambangkan jenis kelamin pria.
Di tempat upacara mandi juga diletakkan perapen dan berbagai peralatan mandi, yaitu sebuah tempayan atau bejana plastik berisi air tempat merendam mayang atau pinang terurai, kemudian ada beberapa untayan bunga, ada ranting kambat, sebuah ranting baling juang, dan ranting kaca piring. Selain itu juga ada sebuah tempat air yang lebih kecil yang berisi banyu baya, yaitu air yang dimanterai oleh bidan. Satu lagi berisi banyu yasin, yaitu air yang dibacakan surah yasin dan burdah. Kemudian untuk keperluan mandi hamil diperlukan juga 2 buah biduduk. Sebuah akan diserahkan kepada bidan yang memimpin upacara dan membantu proses kelahiran, dan satu lagi sebagai syarat upacara. Selanjutnya, proses upacara. Wanita hamil yang diupacarakan memakai pakaian yang indah dan memakai perhiasan, duduk di atas lapik di ruangan tengah sambil memangku sebiji kelapa tumbuh yang diselimuti kain kuning menghadapi sajian wadai 40. Setelah beberapa lama duduk, disaksikan oleh para undangan, kemudian turun sambil menggendong kelapa tumbuh tadi dan menyerahkan kelapa yang digondongnya kepada orang lain untuk bertukar pakaian dengan kain basahan kuning sampai batas dada. Kemudian duduk di atas bamban bajalin dan para wanita tua membantunya mandi. Jumlah selalu ganjil, sekurang-kurangnya 3 dan paling banyak 7 orang, dan seorang di antaranya bertindak sebagai pemimpinnya, yaitu biasanya bidan. Menyiraminya dengan air bunga, membedakinya, dan kasai temu giring lalu mengeramasinya. Selanjutnya, para pembantu tersebut berganti-ganti memapaikan berkas mayang, berkas daun baling juang, dan berkas daun kaca piring kepadanya, dan kadang-kadang juga kepada hadirin di sekitarnya. Proses selanjutnya yaitu penyiraman berbagai air lainnya, yaitu banyu baya yang telah dicampur dengan banyu yasin atau banyu doa, banyu burdah. Nah, sebuah mayang pinang yang masih belum terbuka dari seludangnya diletakkan di atas kepala wanita hamil tersebut, kemudian ditepuk. Diusahakan sekali saja sampai pecah. Mayang yang dikeluarkan tadi, seludungnya lalu diletakkan di atas kepala wanita hamil dan disirami dengan air kelapa muda 3 kali berturut-turut dengan posisi mayang yang berbeda-beda. Kemudian diambil 2 tangkai mayang yang diselipkan di sela-sela daun telinga si wanita hamil masing-masing sebuah. Lalu 2 orang perempuan tua membantunya meloloskan lawai dari kepala sampai ke ujung kaki 3 kali berturut-turut untuk melepaskan lawai dari kakinya. Pada kali pertama ia melangkah ke depan, kali kedua melangkah ke belakang, dan terakhir kembali melangkah ke depan. Kemudian badannya dikeringkan, kemudian berganti pakaian, dan kembali ke ruang tengah untuk dibacakan sholawat beramai-ramai. Pada saat itu juga, si ibu hamil ditepung tawari, yaitu dipercikan minyak ikat beboreh dengan anyaman daun kelapa yang dinamakan tepung tawar. Setelah itu dibacakan juga doa selamat oleh salah seorang hadirin. Sementara itu, si wanita hamil menyelami semua wanita yang hadir pada saat itu. Nah, terakhir yaitu makna-makna daripada lambang yang ada di upacara. Yang pertama, pecahnya kuantan tanah ketika diduduki melambangkan pecahnya ketuban. Kemudian, pecahnya mayang dengan sekali tepuk saja menandakan proses kelahiran akan berjalan dengan lancar. Tetapi, bila perlu ditepuk beberapa kali agar pecah, konon menandakan proses kelahiran akan terganggu. Meskipun diharapkan akan berakhir dengan selamat juga. Selanjutnya, proses kelahiran diperagakan dengan meloloskan lawai pada tubuh wanita mengisyaratkan mudahnya proses tersebut. Selanjutnya, pecahnya telur ketika dipijak juga melambangkan proses kelahiran yang cepat pula. Lalu, kelapa tumbuh yang dipangku dan kemudian digendong melambangkan bayi. Memerciki dengan tepung tawar ialah guna memberkatinya. Baik, pembahasan yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Ardiansyah. Nah, selanjutnya adalah tradisi bayun mulut. Awal mulanya, muncul tradisi bayun mulut ini diduga kuat pada awalnya berkaitan erat dengan tradisi lainnya dalam masyarakat Banjar, yaitu tradisi Bapalas Bidan. Tradisi Bapalas Bidan sendiri adalah sebuah upacara pemberkatan yang dilakukan oleh seorang bidan kampung atau bidan tradisional kepada sang jabang bayi dan ibunya. Dalam Bapalas Bidan ini ada yang namanya prosesi mengayunkan bayi yang baru lahir tadi. Nah, mereka yang melaksanakan tradisi ini berpandangan bahwa jika sebuah keluarga yang baru saja menerima kehadiran seorang bayi tidak melaksanakan upacara Bapalas Bidan, maka seakan-akan bayi yang baru lahir tadi dianggap sebagai anak dari bidan yang menolong prosesi persalinannya. Nah, jadi saking begitu kuatnya
kepercayaan ini sampai-sampai mereka tetap mengadakan acara bapalas bidan, meskipun yang membantu prosesi melahirkannya itu bukan lagi bidan tradisional atau bidan kampung, melainkan bidan yang berpendidikan modern atau seorang dokter di rumah sakit. Mereka juga percaya bahwa jika acara bapalas bidan ini tidak dilaksanakan, maka konon bayinya akan sering sakit-sakitan karena diganggu makhluk gaib. Pada perkembangan berikutnya, acara bapalas bidan ini dilakukan bersamaan waktunya dengan acara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Nah, dari sinilah kemudian muncul istilah bayun mulut, bahwa salah satu prosesi dalam acara bapalas bidan itu ada yang namanya mengayunkan bayi yang baru saja dilahirkan di dalam buayan atau ayunan. Seiring dalam perkembangannya, sejumlah peralatan dan sesajian pada acara bapalas bidan tetap dipertahankan dalam pelaksanaan upacara bayun mulut hingga sekarang. Tentunya ada tujuan dan motivasi di balik tradisi bayun mulut ini. Yang pertama, untuk memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak mereka nantinya. Yang kedua itu untuk mempererat kebersamaan dan persaudaraan dalam ruang lingkup masyarakat. Yang ketiga, sebagai persatuan masyarakat. Yang keempat, alternatif bagi masyarakat untuk memperingati hari kelahiran anaknya nanti. Dari segi perspektif, ada dua unsur yang dapat kita ambil di sini, yaitu unsur Islamnya dan unsur Banjarnya. Unsur-unsur Islam yang tampak jelas dari upacara tersebut diantaranya adalah pertama, bahwa upacara tersebut digelar seiring dengan peringatan kelahiran pembawa risalah Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, upacara bayun mulut ini diikuti oleh seluruh orang yang mengaku Islam, baik peserta yang diayun, keluarga, dan kerabatnya yang hadir, maupun panitia yang mengadakan acara. Yang ketiga, bacaan-bacaan baik berupa ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang dipanjatkan, maupun syair-syair yang dilantunkan. Keseluruhannya merupakan representasi dari unsur-unsur Islam. Keempat, tempat penyelenggaraan acara bayun mulut ini baik di masjid maupun di komplek pemakaman sultan. Keduanya merupakan simbolik-simbolik Islam. Adapun unsur-unsur asing dari luar Islam yang segera tampak dari acara bayun mulut ini adalah yang pertama, dari peralatan yang disiapkan dan dipergunakan, yaitu seperti adanya semacam sesajian yang oleh masyarakat Banjar menyebutnya itu dengan istilah piduduk, dan ayaman-ayaman beragam bentuk terbuat dari daun nipah atau daun kelapa sebagai pernak-pernik penghias ayunan. Yang ketiga yaitu memercikkan air kembang yang telah didoakan ke arah peserta. Nah, jadi proses ini oleh masyarakat Banjar itu menyebutnya dengan istilah batu tungkal. Dalam bayun mulut ada benda-benda yang digunakan atau menjadi ciri khas dari acara bayun mulut ini, seperti kain kuning, ayunan, beras kuning, nasi ketan, telur, tapung tawar, ayaman, dan piduduk. Tentunya dari perangkat-perangkat yang digunakan tersebut ada makna filosofis dan tujuan tersendiri dalam penggunaannya. Seperti kain kuning, itu melambangkan sebuah simbol keramat. Nah, nantinya harapannya anak yang diayun ini akan memperoleh kemuliaan. Yang kedua adalah ayunan, yang terdiri dari kain sarung panjang wanita atau berupa selendang, melambangkan peralatan kedaerahan atau budaya lokal yang dipertahankan kelestariannya. Hal ini juga melambangkan kesucian, yang seorang wanita harus menjaga kesuciannya, termasuk untuk selalu menutup aurat. Yang ketiga adalah beras kuning, melambangkan agar wajah menjadi bagus, indah, dan bercahaya. Nasi ketan melambangkan kecintaan kepada Nabi yang selalu melekat. Telur atau hintalu dalam bahasa Banjarnya melambangkan kebulatan persaudaraan yang kokoh. Tapung tawar itu untuk menapung tawari atau simbol untuk memberkahi peserta. Selanjutnya adalah ayaman, yang biasanya terdiri dari bentuk ular-ularan, sapit undang, dan rantai gagalangan. Nah, jadi dari ular-ular itu melambangkan kehidupan yang penuh dengan liku-liku.
Sapit undang melambangkan adanya kesukaran atau kesulitan yang dapat diterima dengan suatu kekuatan. Sedangkan yang rantai gagalangan itu menggambarkan betapa kuatnya persaudaraan rantai ini yang berjumlah 25 buah sebagai kiasan dari jumlah nabi atau rasul yang berjumlah 25 orang. Yang terakhir adalah piduduk yang biasanya terdiri dari beras, kelapa, gula merah, garam, dan lain-lain. Dari beras itu melambangkan sebuah simbol kesejahteraan, yakni nanti harapannya si anak yang diayunkan itu berkecukupan dalam soal makanan pokok. Kelapa itu melambangkan sebuah simbol kebermanfaatan. Gula merah sebagai melambangkan tutur bahasa manis atau menarik. Garam sebagai simbol pengaruh atau kewibawaan dengan harapan semoga si anak menjadi orang yang berpengaruh atau yang berwibawa sehingga kata-katanya diperhatikan orang. Benang menggambarkan tentang urat nadi. Diharapkan nantinya selama hidup akan mempunyai ikatan yang kuat dengan keluarga. Jarum melambangkan tulang dalam tubuh ini. Ini mempunyai harapan yang ikut bayun mulut ini menjadi orang yang bermanfaat besar bagi orang lain. Uang logam melambangkan bahwa dalam kehidupan ini memerlukan biaya. Karena itu, uang memegang peran penting dalam kehidupan ini. Uang logam ini berisi harapan agar mudah memperoleh rezeki, lancar usaha, dan tidak kekurangan. Cukup sekian penyampaian materi pada video kali ini. Saya mewakili kelompok 2 meminta maaf atas segala kekurangannya. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.